Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu, tentunya semoga dalam suasana yang berbahagia. Pada kesempatan ini kembali kita akan belajar tentang bangun ruang, kaitannya dengan menentukan sudut antara dua buah garis. Jadi adapun ilustrasinya itu seperti ini ya. Jadi misalkan ada garis pertama ya, ini sebut itu garis A B. Kemudian kita kembali menarik garis ya. Di sini memotong A, anggaplah ini adalah titik C, garis A C. Jadi ada dua garis ya, ada garis AB, ada juga garis AC. Nah, kedua garis ini membentuk sudut. Sudut yang dibentuk adalah ini ya. Nah, sebut ini adalah sudut alfa. Nah, seperti itu ya. Inilah nanti yang akan kita pelajari, bagaimana menentukan sudut alfa itu. Selanjutnya, mari kita coba mengaplikasikan cara menentukan sudut antara dua buah garis itu pada sebuah bangun ruang. Di sini saya sudah menggambar sebuah 5 segi 4 beraturan dengan panjang AB 4 cm, BC juga 4, dan panjang sisi tegaknya atau rusuk tegaknya adalah 8 cm. Jadi namanya rusuk alas ya. Ini namanya 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas 4 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 8 cm. Jika ditanyakan ya, jadi kalau ditanya nilai sinus alfa yang dibentuk oleh garis AT dengan AC adalah titik. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Garis yang diminta adalah garis AT ini ya. AT dengan garis AC. Maka otomatis sudut yang dibentuk adalah ada di sini. Nah, baik, mari kita geser keluar gambar ini. Dari gambar ini kan gambar segitiga ATC ini, kita menemukan segitiga sama kaki ya. Saya buat dulu alasnya, AC-nya. Kemudian sini tengahnya. Ini dengan di sini. Jadi A, C, ini T. Ini sama panjangnya, yaitu 8 cm. Ini masih tanda tanya. Nah, langkah berikutnya adalah ternyata sudut yang dibentuk adalah ini ya. Ini adalah sudut alfa.
Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan panjang AC. Nah, perhatikan gambar untuk menentukan panjang AC, maka kita harus memperhatikan gambar ABC atau ADC. Saya akan mengambil segitiga ABC. Maka kita akan menemukan gambar seperti ini ya. Ini segitiga A, B, C. Segitiga di B. Di sini 4, di sini juga 4. Dengan cara Pitagoras ya, seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari, maka nilai panjang AC itu sama dengan 4 akar 2. Di sini 4 akar 2. Nah, setelah kita menemukan di sini 4 akar 2, maka kita akan mencari nilai sin alfa ya. Nah, pada segitiga siku-siku ya. Ini pada segitiga siku-siku, saya bilang sini ya. Ini berlaku, tunggu dulu ya. Pada segitiga siku ini saya sudah menuliskan sebuah rumus seperti ini ya. Jadi ini saya sudah menuliskan seperti ini. Ini berlaku pada segitiga siku-siku. Sin alfa adalah sisi hadapan per sisi miring, cos alfa sisi dekat per sisi miring, tangan alfa adalah sisi hadapan per sisi dekatan. Nah, ini diperhatikan. Ini adalah segitiga sama kaki, bukan segitiga siku-siku. Namun konteks ini itu bisa kita buat sebuah garis yang melalui titik T dan memotong AC tepat tegak lurus. Nah, seperti ini ya. Siku. Anggaplah titik di sini adalah titik O ya. Ini titik O. Dengan demikian kita bisa mengangkat lagi gambar ini atau memecah gambar ini menjadi seperti ini ya. Ini saya gambar di sini. Ya, begini ya. Di sini A, di sini T, di sini O. Panjang AT adalah 8 cm ya. Panjang AO adalah 1/2 dari AC. Jadi panjang AO ini sama panjang ke sini. Karena ini pas bagi 2 karena ini segitiga sama kaki. Makanya panjang AO itulah 1/2 dari ini, yaitu 2 akar 2. Nah, jadi seperti di sini adalah sudut alfa yang alfanya mau dicari ya. Sudut apa ya? Nilai sinus alfanya yang mau dicari ya. Nah, sementara ini kan siku-siku. Sehingga untuk menentukan TO itu kan sudah bisa kita aplikasikan kembali Pitagoras. Maka TO itu sama dengan ini ya, akar 8/2 kurang ya, karena sisi tegaknya yang dicari bukan sisi miring. Kalau sisi miring ditambah itu 2 akar 2 berpangkat 2. Itu ini sama dengan ini ya, sini ya. Akar dari ini 64 dikurang ini 2 kali 2
4 kali 2 8 ya. Maka ini sama dengan berapa? Akar dari 56. Akar 56 itu adalah dia akar berapa kali berapa ini? Ini sama dengan, saya tulis di sini. Akar 56 itu akar 4 kali 14 ya. Ini sama dengan 2 akar 14. Jadi panjang TO itu adalah 2 akar 14. Sehingga dapat ditulis ya, sin alfa ya. Jadi yang dicari adalah sinus alfa ya. Sin alfa itu sama dengan sisi hadapan ya. Sisi hadapan per sisi miring yang berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku yang mana hadapannya alfa. Tentu hadapannya alfa yang ke sana kan ini TO. Yaitu TO per mana sisi miringnya? Ini sisi miring adalah AT. Sehingga sin alfa itu adalah 2 akar 14 per 8. Ini masing-masing dibagi 2, ini di atas artinya akar 14 per 4. Inilah nilai daripada sin alfa. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya itu diubah ya? Jadi di sini kan mencari nilai sinus alfa ya, sin alfa. Bagaimana kalau ditanya nilai cos alfa yang dibentuk oleh garis AT dengan AC adalah? Jadi anggaplah inilah pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan keduanya adalah yang dicari ya cos alfa dari ya dari AT dengan AC ya. Jadi cos alfa dari AT dengan AC adalah titik. Nah, cara untuk menentukan nilai cos alfa dari AT dengan AC adalah caranya sama seperti ini ya. Caranya sama seperti ini. Yang pertama adalah tetap kita buat gambarnya seperti ini, baru langkah selanjutnya seperti ini. Selanjutnya kalau ini bisa dibuat ya jadi kalau dia modelnya bisa dibuatkan segitiga siku-siku dan kita tahu ukurannya, maka boleh dibentuk seperti ini sehingga sampai di endingnya kita menemukan seperti ini ya, bentuk seperti ini sehingga cos alfanya dicari. Maka setelah melalui langkah-langkah ini, maka cos alfa adalah itu di atas tadi ya, saya tulis ya, yaitu sisi dekat dari alfa per sisi miringnya. Maka ini perhatikan ini adalah alfa. Yang mana sisi yang dekat dengan alfa? Ini ya, ini adalah sisi yang dekat. Ini juga sisi dekat, tetapi ini disebut sebagai sisi miring. Ini adalah sisi hadapannya alfa. Sehingga cos alfanya adalah sisi dekatnya adalah AO, sementara sisi miringnya adalah tetap yaitu AT. AO adalah 2 akar 2 per 8. Ini bisa sama dengan akar 2 per 8. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan lagi, misalnya soal nomor 3, tangan alfa dari AT dengan AC sama dengan titik-titik. Maka caranya adalah tetap sama ya, tetap sama langkah-langkahnya seperti ini sampai dia menemukan seperti ini. Maka
Kemudian terakhir kita menentukan tangan alfa. Maka tangan alfanya itu adalah, ya, apa tadi rumusnya? Ini berlaku pada segitiga siku-siku, ya, yaitu sisi hadapan dibagi dengan sisi dekatannya. Nah, sekarang kita lihat yang mana sisi hadapan alfa, yaitu TO. Yang mana sisi dekatannya yang dekat dengan alfa, yaitu AO. Sehingga tangan alfa adalah ini, ya, 2 akar 14 per 2 akar 2. Ini sama saling mematikan. Ini jadinya akar 14 per akar 2. Ini harus dirasionalkan, sama-sama dikali akar 2 sama dengan, tulis di bawah, ya. Ini jadinya akar 28, ya, per 2. Ini akar 28 itu sama saja akar 4 dikali akar 7 per 2, ya. Akar 4 itu sama dengan 2, ya. Artinya 2 akar 7 per 2. Ini bersisa akar 7. Jadi jawabannya adalah akar 7. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya tiba-tiba yang ditanyakan adalah, jadi anggaplah pertanyaan yang keempat itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis AT dengan garis TC. Nah, di sini anggaplah pertanyaan keempat, yaitu sin alfa dari garis AT dengan TC sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Nah, artinya yang dimaksud adalah AT dengan TC, tetap segitiga ATC. Jadi tetap segitiga ini yang dicari. Hanya saja alfa yang dibentuk itu sudah ada di titik T. Jadi tidak apa-apa, saya gambar kembali seperti ini, ya. Di sini adalah T, di sini A, di sini C. Sin alfa dari garis AT dengan TC, AT TC. Alfanya di sini. Jadi yang sebelumnya itu kan dia berada di sini, ya. Nah, melihat kondisi ini, maka kita agak kesulitan untuk menentukan atau menarik sebuah garis yang melewati titik A memotong TC, atau sebaliknya melewati titik C memotong AT, yang akan membentuk segitiga siku-siku dan mengetahui jaraknya. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan menggunakan rumus yang seperti ini yang saya sudah tuliskan. Nah, sekarang gini, kita sudah mengetahui bahwa panjang AT adalah 8 cm, panjang TC adalah 8 cm. Panjang AC yang kita temukan tadi adalah ini, ya, itu ya ini 4 akar 2. Ini adalah 4 akar 2. Nah, kita sudah mengetahui semua sisi daripada segitiga ini. Untuk menentukan sin alfa, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus menentukan dulu cosnya, nilai cos daripada alfanya. Nah, sekarang gini, ini kan cos alfa berada di titik T, ya. Makanya
Ini sebenarnya yang di sini saya bisa tulis T kecil, ya, T kecil di sini ke sana, ya, ini ke sana. Karena ini di hadapannya C, saya tulis C kecil, ya, C. Di hadapannya A ini saya tulis A kecil, ya. Jadi A kecilnya 8, C kecilnya 8, T kecilnya adalah 4/2, ya. Sehingga saya bisa menulis, ya, cos T. Jadi kita mencari dulu ini, ya, cos ini dulu, ya. Cos T ini, ya. Ini, atau bisa langsung ditulis cos alfa, ya. Boleh ditulis cos T. Cos T adalah ini AC pangkat 2 yang di Jadi cos T berdasarkan rumus inilah ini, ya. Ini, ya, panjang sisi yang mengapit sudut ini itu yang dipangkatkan baru dikurangi dengan panjang sisi di hadapan alfa itu. Jadi AT pangkat 2, ya, ditambah ini, ya, CT pangkat 2. Boleh tulis TA, ya, boleh juga TC, ya. Pangkat 2 dikurang ini, ya, sisi hadapannya itu AC pangkat 2 dibagi dengan 2 kali AT, ya. Ya, panjang ini panjangnya namanya jarak, ya, panjang ini, ya. 2 kali panjang AT dikali dengan CT panjang CT. Ini boleh juga sama dengan cos alfa, ya. Boleh ditulis ini cos alfa. Cos alfa A pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang T pangkat 2, ya. Nah, sekarang panjang AT itu jadi cos T, ya. AT 8 pangkat 2 ditambah ini CT-nya juga 8 pangkat 2. AC-nya adalah 4/2 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali 8 dikali 8. Langkah berikutnya adalah cos T-nya itu sama dengan ini 64 ditambah 64 dikurang ini 4 kali 4 16 kali 2 32 dibagi ini, ya, 2 kali 64 ini, ya. 2 kali ini 8 kali 8 64, ya. Oke, lanjut lagi di sini, ya. 64 ditambah 64 itu berapa? 128. Atau ini saja, ya. Ini kan 64 dikurang 32 sama dengan 32. 64 ditambah 32 96. Ini adalah 2 kali ini 128, ya. Jadi 96/128 ini bisa disederhanakan sama dengan itu berapa nih, ya? Masing-masing dibagi. Nah, ini bisa masing-masing dibagi 32, ya. Jadi 96 dibagi 32 itu setelah saya hitung-hitung itu 3, ya. Nah, 128 dibagi 32 itu 4. Jadi 3/4. Jadi nilai cos T-nya itu adalah 3/4. Tidak sampai di sini karena kita akan mencari nilai sin alfa. Jadi cos T ini sama dengan ini, ya. Cos T ini sama dengan cos alfa, ya, sama dengan cos alfa. Nah, sekarang kita menggunakan bantuan dari cos alfa ini untuk menentukan sin alfa. Nah, kalau cos alfa kita memahami tadi rumusnya adalah sisi dekatan per sisi miring. Ini saya bisa buatkan gambarnya, ya. Oke, kita lanjut ke mari, ya. Saya akan membuat gambarnya seperti
seperti ini ya. Ada segitiga, namanya segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku di sini. Di sini alfa ya. Sini alfa. Nah, kalau kita melihat merujuk ke sini, cos alfa di sini 3/4, maka di sini sisi dekatannya adalah 3, sisi miringnya adalah 4 ya. Ini seperti ini. Jadi, kalau cos alfa dari segitiga siku-siku adalah sisi yang dekat dengan alfa dibagi dengan sisi miring. Nah, kita tinggal menentukan ini sisi hadapan di sini. Nah, di sini ditemukan adalah akar ya 4/2 dikurang 3/2. Ini sama dengan akar berapa? Yaitu akar 16 dikurang 9 itu adalah sama dengan akar 7 ya. Jadi sisi hadapannya adalah akar 7. Sehingga merujuk ke sini, jadi kita tidak merujuk ke sini lagi ya. Jadi sehingga merujuk ke sini, maka kita bisa mengatakan bahwa nilai sin alfa itu sama dengan ini ya. Sin alfanya adalah mana? Sisi hadapan per sisi miring, yaitu akar 7 per akar 7/4. Inilah nilai sin alfa. Nah, coba kita perhatikan kembali. Jadi, kalau sin alfa dari garis AT dengan TC, segitiganya seperti ini, di mana segitiga itu kita akan kesulitan atau rumit kalau kemudian dibuat seperti ini, tidak bisa dibuat dengan mudah dalam bentuk segitiga siku-siku seperti ini ya, seperti ini. Maka kita harus melakukan hal yang seperti ini ya, yaitu cari nilai cos alfa lebih dahulu, baru kemudian kita menentukan sin alfa dengan seperti ini. Beda lagi kalau pertanyaannya cari cos alfa dari garis AT dengan TC garis ini ya langsung saja pakai rumus ini, kita sudah menemukan cos alfanya. Begitupun kalau ditanya tangan alfa dari garis AT dengan TC, itu kan tangan alfanya adalah sisi hadapan per sisi dekatan, yaitu akar 7 per akar 4. Nah, dari sini juga kita bisa mengatakan tangan alfa itu sama dengan ini ya. Anggaplah kalau tangan alfanya dicari, yaitu sisi hadapannya adalah akar 7/4. Akar 7. Nah, sisi dekatannya adalah 3. Ya. Saya kira itu pembahasan yang cukup panjang tentang bangun ruang ya. Tentang bangun ruang yang kaitannya adalah menentukan sudut antara dua buah garis dengan ilustrasi seperti ini, dengan contoh soal yang saya berikan. Ingat, ini penting untuk dipahami dan harus betul-betul diingat. Kalau perlu dihafal ya, dihafal. Kemudian seterusnya cara menentukannya, dan juga ini adalah yang saya berikan kotak juga harus dipahami dengan baik dan dihafalkan. Dan tentunya kembali saya mengingatkan bahwa salah satu kunci keberhasilan kita adalah ketika kita senantiasa mencoba, berusaha dan tidak putus asa untuk belajar dan memahami. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.